Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita dan cover buku. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Silahkan memahami dan menyimak dengan baik penjelasan yang akan Ibu sampaikan di video pembelajaran kali ini. Hari ini, anak-anak akan belajar tentang bagaimana memahami pengertian gambar cerita. Memahami gambar cerita yaitu berupa komik dan memahami unsur-unsur dalam cover buku. Gambar cerita yaitu gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita juga dapat kita temui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Bagaimana cara cerita tersebut dibuat? Menggambar cerita dapat dilakukan dengan dua teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar teknik cerita dengan teknik kering menggunakan beberapa alat, misalnya pensil, kapur, krayon, dan lain sebagainya yang tidak memerlukan air. Sedangkan teknik basah, media yang diperlukan adalah berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai media pengencer pada saat kita sedang menggambar. Nah, begitulah pengertian gambar cerita dan bagaimana cara membuat gambar cerita. Selanjutnya, contoh daripada gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi suatu bacaan atau teks. Sedangkan gambar ilustrasi sendiri dibedakan menjadi beberapa macam atau ada beberapa contoh dari gambar ilustrasi. Yang pertama ada komik, cergam atau cerita bergambar, pamflet, kemudian ada cover atau sampul, karikatur, dan kartun. Dan kali ini kita akan membahas dua contoh gambar ilustrasi, yaitu komik dan cover atau sampul. Baiklah, materi selanjutnya adalah komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu cerita. Komik dilengkapi dengan teks di dalam gambar yang berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, atau memperdalam penyampaian gambar dengan baik kepada pembaca. Teks tersebut biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang disesuaikan dengan gambar atau biasanya ibu menyebutnya dengan balon kata. Selanjutnya anak-anak bisa lihat contoh komik yang ibu berikan ya. Yang pertama ini ada komik tetapi tidak menggunakan balon kata, hanya katanya tertulis di samping gambar. Nah, ini juga termasuk komik. Kemudian yang kedua ada komik yang kemudian ada balon katanya. Nah, ini contoh daripada komik. Anak-anak tentu sudah pernah membaca atau mungkin senang membaca komik. Selanjutnya ciri-ciri komik. Komik memiliki ciri-ciri yang pertama, hadir untuk menyampaikan suatu cerita. Proporsional atau seimbang, jadi antara gambar dengan kata-kata atau gambar dengan balon katanya seimbang. Tidak boleh balon katanya yang terlalu banyak atau kata-kata yang terlalu banyak, sedangkan gambarnya kecil. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan atau bahasa sehari-hari. Sifatnya kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, dan komik biasanya bersifat humoris, artinya mengandung unsur-unsur yang lucu. Pembahasan selanjutnya adalah cover atau sampul buku.
Cover atau sampul buku adalah bagian terluar dari buku yang merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku yang terdiri atas dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Sampul buku yang baik adalah yang mampu menarik minat orang yang membaca dengan hanya melihat sampulnya. Mungkin kalian pernah melakukan hal tersebut. Ketika melihat sampulnya bagus, kalian akan tertarik untuk membuka buku tersebut. Nah, sekarang coba lihat contoh cover buku atau sampul buku yang Ibu contohkan. Nomor 1 merupakan sisi depan bagian buku. Nomor 2 merupakan sisi belakang bagian buku. Ciri-ciri cover atau sampul yang pertama terdapat judul buku, kalimat penjelas atau pendukung buku, nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik, sinopsis buku pada sisi belakang buku, identitas buku pada punggung buku. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengidentifikasi unsur-unsur atau ciri-ciri dari cover buku tadi ke dalam cover yang sesungguhnya ya. Nah, yang pertama, judul buku. Judul buku terlihat pada panah, yaitu pada tulisan pengalamanku atau yang Ibu beri kotak merah. Kemudian, selanjutnya kalimat penjelas atau pendukung buku. Sesuai dengan tanda panah, biasanya kalimat penjelas itu tertulis lebih kecil daripada judul buku. Selanjutnya adalah nama penulis. Karena berhubung ini adalah buku yang ditulis oleh tim dan merupakan program pemerintah, maka cukup ditulis dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anak-anak bisa melihat nama penulis pada dalam buku yang tertera di awal halaman. Kemudian ada identitas penerbit pun sama dengan nama penulis. Identitas penerbit cukup dituliskan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan anak-anak bisa melihat detailnya di bagian dalam. Kemudian gambar yang menarik ini adalah hal yang paling penting. Anak-anak tentu tertarik dengan gambar yang ada di sampul buku. Kemudian ada sinopsis buku pada sisi belakang, yaitu gambaran singkat mengenai isi yang ada di dalam buku. Nah, seperti terlihat dalam gambar. Kemudian identitas buku pada punggung buku yang Ibu beri tanda panah. Nah, ini termasuk ke dalam identitas buku pada punggung buku. Biasanya tertulis judul dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang kalian lihat contoh yang Ibu berikan. Ini adalah sampul buku untuk tema 1 kelas 5 yang sedang kita pelajari kali ini. Kalian bisa melihat sampul buku kalian, kemudian kalian bisa melihat unsur-unsur yang ada di dalam sampul buku tersebut. Kemudian ada contoh kedua yang Ibu berikan. Kalian bisa melihat dengan baik, kemudian menentukan dengan baik mana yang termasuk unsur-unsur dari sebuah buku atau sebuah sampul. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.